Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget nih buat mam juga teman-teman yang mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka dan semoga video aku bisa menghibur mam semua di rumah ya. Oke, sharing kegiatan hari ini. Jadi aku pulang dari delivery order uduk. Pagi ini langsung ke pasar gitu biar nggak bolak-balik ya. Biasanya sih yang belanja itu kakak aku, cuma berhubung dianya udah nggak jualan gitu, lagi megangin anak ya, anak kecil, anak bayi, jadinya tuh yang nggak bisa ke pasar gitu. Ya udahlah, ini aku pulang dari delivery, langsung mampir ke pasar aja. Jadi enak ya, pas pulang dari jualan itu udah ada sih bahan-bahan buat esok harinya. Ini dia aku beli yang pastinya kalau yang namanya uduk Betawi harus banget ya ada jengkolnya. Jengkol ini si jarkonnya dari uduk aku. Pokoknya jengkol itu apa sih namanya, penarik ya. Penarik lah dari uduk Betawi itu kayaknya tuh enak banget kalau makan uduk tuh ada jengkolnya gitu ya mam. Terus apalagi kalau misalnya pas hari libur yang pesen jengkol tuh banyak banget. Nah ini aku ke pasar sama Dede Alfa. Dede Alfa ini belum mandi tapi udah ikut tadi terakhiran DO, aku bawa aja karena ayahnya itu lagi sip satu, jadi nggak ada ayahnya di rumah juga, nggak ada siapa-siapa, ya udah deh diajakin aja. Nah ini bocil biasanya sih kalau misalnya ada ayahnya anteng ya di rumah. Dan ini dia aku beli jengkolnya itu biasanya di setengah kiloan gitu karena emang nanti banyak campurannya kayak tahu, kayak kentang gitu. Jadi di dalam semur itu nggak cuma kentang sama jengkol gitu ya, ada tahu juga. Jadi 3 macam ya, kentang, tahu, jengkol. Terus ada sayur-sayurannya juga, tapi sayurannya itu adanya di bihun gitu, mam. Katanya kan kalau masak uduk itu harus ada nutrisinya juga kan, ada vitaminnya. Jadi di bihun itu ditaruhin wortel sama sayur-sayuran kayak sawi atau kol atau apalah gitu. Terus kalau misalnya ada yang mau pesen telur balado, telur dadar juga ada. Ini dia belanjaannya aku. Ini belanja kentangnya sekilo, bawang yang udah diparut gitu, ada bawang juga yang belum diparut ya, bawang biasa. Terus beli cabe, terus kol itu buat campuran bihun, wortel juga gitu. Dan alhamdulillah hari ini udah belanja, jadi pas di rumah tinggal di apa ya, disiangin lagi kalau katanya orang Cikarang, kalau katanya mam apa ya, pokoknya di omein tuh, apalagi omein. Ini dia belanjaan aku, ini yang sebelah sini nggak banyak-banyak banget, tapi tadi aku juga udah belanja, udah aku taruh di motor juga. Ini kita mau pulang dulu. Jadi kayak gini ya mam, ini pasar tradisional di daerah aku, ini pasar yang paling lama sebelum ada perumahan. Pokoknya pasar ini tuh yang paling rame. Tapi sekarang ada perumahan, di setiap perumahan juga ada pasar. Jadi kalau menurut aku sekarang sepi sih segini gitu. Kalau dulu tuh bener-bener kayak tukang baju, tukang apapun adanya di sini semua, dan biasanya sebelum lebaran itu ramenya masya Allah ya zaman dulu tuh di sini. Tapi sekarang berhubung udah banyak perumahan, jadinya yang sepi aja. Nah ini aku sampai rumah, ini kan tadi aku emang belum masuk ke rumah, tapi ternyata di dalam rumah itu berantakan banget. Ini dia mainannya Dede Alpa, Lego. Dede Alpa itu tadi aku langsung suruh mandi gitu, nggak taunya pas dia tiduran di kasur itu ketiduran. Kayaknya udah ngantuk banget karena tadi pas aku berangkat ya itu Dede Alpanya nangis gitu. Aku kan bangun dari jam 3-an lewat gitu. Nah Dede Alpa juga bangun gitu. Jadi dia yang nggak tidur lagi, kayaknya baru jam segini yang langsung ngantuk gitu. Alhamdulillah sih jadinya tuh enak aja. Biasanya kan kalau beres-beres, kalau ada Dede Alpa itu apa aja dia pinta gitu, kayak minta makan atau minta jajan, minta ditemenin jajan gitu ya, padahal sebelumnya itu udah aku kasih itu kayak makanan terus jajanan juga. Tapi kalau misalnya dia masih melek ya gitu deh, pokoknya anak-anak ya. Nah ini legonya juga berantakan, mau aku beresin dulu. Habis ini aku mau beres-beres dulu, mau satset ya mam. Kalau beres-beres di video ini tuh lumayan jadi lama. Aku biasanya kalau beres-beres yang bener-bener berantakan itu cepet banget, apalagi kalau udah niat banget itu tuh yang bener-bener satset, bisa sambil beres-beres, bisa sambil masak juga gitu. Pokoknya satset lah. Nah ini tuh Dede Alpa yang udah nggak kuat banget ya, padahal kasur juga belum aku beresin. Ini kerjaan aku juga gitu ya, belum aku beresin juga. Aku tadi habis beres-beres kayak kertas kerjaan aku yang kemarin aku dilantik itu, sekarang aku mau mulai ngerjainnya mam, karena udah mulai pelantikan berarti aku harus kerja. Jadi aku tuh dikontrak selama 1 bulan ngerjain mendata warga yang mau apa sih, mencoblos gitu ya, memilih gubernur dan wakil gubernurnya, juga bupati juga gitu kan. Jadi aku tuh harus yang benar-benar mendata semuanya warga di sini gitu mam. Ini di bagian aku juga di TPS aku, jadi harus nggak boleh ada yang kelewat. Dan aku tuh harus hati-hati juga dengan nomor penduduknya, terus kayak nomor kakaknya juga. Nah ini aku pengennya sih satset ya mam, karena emang siang hari
mau mulai jalan gitu. Dan ini ada keponakan aku lagi main, dia tadi lagi lesehan di bawah gitu, cuma berhubung akunya mau ngepel sama nyapu, ini juga udah siang. Jadi keponakan aku suruh tiduran dulu di atas deh, aku mau beres-beres dulu. Nggak tahu kenapa, pokoknya rasanya beda aja ya mam, dulu sebelum punya anak. Aku yang bontot gitu ya, masih punya satu, beresnya rumah itu beda gitu. Versinya beresnya dulu sama versi beresnya sekarang. Kalau sekarang itu yang penting ubin itu nggak ngeres gitu, tempat tidur juga nggak ngeres gitu, udah aman. Kalau dulu mah pengennya tuh semuanya kinclong gitu kan. Udah gitu kan kakak Alesa itu anaknya anteng, kalau Dede Alpa itu ya bener-bener aktif, jadinya tuh ya kayak gini aja rumah udah alhamdulillah sih, yang penting buat tidurannya enak. Oke, nyapu-nyapunya udah selesai. Sekarang aku mau lanjut ngepel-ngepelnya biar lebih enak aja, karena dari pagi aku tinggalin, pulang-pulang udah berantakan ya. Pokoknya cipratan es krim, jajanan, terus sampah-sampah di dalam itu yang udah numpuk ya mam. Nah ini aku mau dilanjut sholat zuhur dulu, abis ini aku mau lanjut aktivitas aku. Jadi kalau misalnya udah sholat itu rasanya udah tenang ya, mau ngapain aja itu udah lega aja gitu loh mam. Oke, kita lanjut beraktivitas lagi. Tadi yang udah aku bilang ya, aku udah dikontrak kan selama 1 bulan. Jadi aku mau ngerjain tugasnya mulai hari ini biar kerjaan juga cepet kelarnya. Dia aku mau nulis-nulisin ya, kayak mulai nyicil itu kayak apa sih namanya, nulis-nulisin alamat-alamat, terus kayak tinggal tanda tangan aja nama-namanya gitu. Kerjaan kayak gini aja bikin pusing ya, Mam. Aku tuh orangnya sebenarnya lebih seneng kerja tuh yang capek tenaga sih dibanding pikiran. Kalau pikiran tuh kayak misalnya kerjaannya tuh belum selesai atau ada masalah itu kayaknya terus kepikiran gitu kan. Dulu makanya waktu zamannya masih single gitu, kalau misalnya cari kerjaan nggak mau banget disuruh ngerjain yang kayak mikir gitu loh. Dan ini biar semangat nih, aku dikasih jeruk tadi sama Bu RT. Ini jeruknya aku baru tahu ya, ternyata jeruk ini tuh manis banget mam. Aku baru nyobain ini, nggak tahu namanya jeruk apa sih ya. Ini katanya Bu RT pulang kampung kemarin ke Jawa, Cilacap kalau nggak salah Jawanya. Terus aku tuh kayak dikasih sale gitu, terus sama kayak lanting tapi yang gede-gede gitu, tapi rasanya enak sih, beda kayak lanting biasa, tapi rasanya enak semua nih, apalagi jeruknya. Aku dikasih jeruknya ini masya Allah manis banget ya. Kalau misalnya ada di sini yang jual, aku mau beli lagi deh. Ini beneran manis banget, biarpun kulitnya tebel warnanya hijau, tapi yang beneran manis banget. Ntar dulu ini aku makannya dikit-dikit karena emang limit ya. Terus nggak lupa juga ada kopi. Tadi aku udah makan, yang pastinya kalau ngopi terus makan buah-buahan kayak gini harus makan dulu ya, biar lambung kita juga terjaga ya. Apapun itu ya, kue lah atau apalah, yang penting perut tuh diisi dulu sebelum ngopi mam. Buat para mam nih yang suka banget kopi sama kayak aku, ya boleh kita ngopi, tapi jangan lupa juga perut itu harus diisi ya mam. Dan ini aku mau lanjut deh ngerjain tugasnya. Ini dia, ini tugas aku banyak banget. Ini data warga semuanya ada 560 berapa gitu ya, tapi ini aku mau kerjain ada 143 dulu, nanti sisanya bareng-bareng sama teman aku, karena satu TPS itu ada 2 pantarli, jadi kita tuh yang ngerjainnya tuh dibagi 2. Cuma yang mau aku kerjain itu yang deket-deket aja dulu gitu ya, pemilih-pemilih yang di sekitaran aku dulu, nanti baru sisanya barengan sama temen aku gitu. Ini dia datanya kayak gini, ada di HP, jadi mau aku salin dulu. Jadi nanti kalau misalnya ngelompok-kelompokin, misalnya ada yang satu kakak dalam satu TPS, mau aku kelompokin aja, terus nanti di rumahnya juga ditempelin stiker yang udah ada nama-namanya gitu, jadi satu kakak tuh ini siapa aja gitu, jadi nggak double data gitu loh. Nanti kalau ada pantarlih lagi yang datanya juga ada sama di TPS-nya, ini tuh udah ada stikernya loh, jadi nggak usah didata lagi gitu sih mam tujuannya. Dan ini aku ngerjainnya bener-bener yang harus apa ya,
apa sih namanya, hati-hati karena NIK-nya namanya juga harus sesuai gitu. Jadinya ya sedikit pusing juga sih ya. Cuma di sini aku juga nggak mau maksain sih kalau misalnya otak aku udah kayak udah capek, letih, apalagi tadi kan pagi aku udah dagang gitu. Jadi ngerjainnya juga masih santai ya, Mam. Habis ini sih aku menerusi masak dulu karena emang harus masak dulu sih buat anak sama suami aku. Kalau nggak ada masakan berabe juga lah ya, Mam. Oke, ini aku masak dulu aja, Mam. Di sini aku mau masak yang simpel-simpel lagi, tapi yang sedikit pedes lah ya. Aku mau masak tumis toge yang kemarin udah aku belanjain di tukang sayur. Hari ini baru aku mau masak. Jadi aku beli jengkol kemarin tuh ya, terus aku beli toge juga. Terus hari ini aku mau masak telur juga. Jadi menunya 3 ya, Mam. Cuma nyicil-nyicil sih kayak telurnya juga nanti dadakan aja karena enaknya telur itu dimakan pas lagi anget-anget ya. Ini untuk bumbu jengkolnya aku blender aja biar cepet. Aku lagi males ngulek, kayaknya tuh udah ngantuk banget, udah lemes banget, udah nggak ada tenaga sebenarnya, cuma harus maksain masak. Jadi ya udahlah aku blender aja biar cepet. Ini cabenya juga aku masukinnya belakangan biar yang nggak terlalu halus halus banget. Ini tuh blender ini bisa jadi chopper, bisa jadi blender, bisa yang halus banget, bisa yang kayak setengah-setengah halus gitu kayak gini ya. Jadi sesuai aja sama selera kita. Oke, ini untuk kompornya aku pakai satu kompor aja deh gantian. Sayang banget di penggorengannya ya, Mam. Biar yang enggak apa ya namanya tuh, biar enggak banyak perabotan kotor gitu. Untuk si cabenya, untuk si togenya, bumbunya itu pakai bawang merah, bawang putih aja. Nanti pakai daun bawang sama seledri gitu biar rasanya lebih enak. Kayak gini aja sih, simpel masakan rumahan ya, Mam. Kayak biasa lah ya, yang nggak terlalu gimana-gimana. Aku sih bisa kayak masak kayak yang susah-susah kalau emang udah niat gitu. Pokoknya kalau udah niat apa aja bisa lah. Tapi untuk hari-hari sesimpel ini aja biar nggak ribet. Yang penting ada lauk nasi, yang penting anak sama suami aku makan gitu untuk hari ini. Alhamdulillah ya, Mam. Dan hari ini, Mam, semua lagi masak apa di rumah? Maaf banget ya, Mam, kalau akhir-akhir ini aku balesin komennya tuh jarang-jarang karena apa ya, aku upload video itu juga kayak jadi kewajiban aja gitu, Mam. Untuk bales-balesin komenannya itu ya nanti aja gitu. Aku lihat bukan yang nggak mau bales, cuma yang belum ada sempet waktu aja. Aku tuh kayak udah ngupload, udah aku tinggal gitu. Mudah-mudahan sih teman-teman masih suka sama video aku ya, teman-teman. Maaf banget kalau slow rest tentang komenannya. Tapi insya Allah nanti aku balesin satu persatu ya, teman-teman. Terima kasih sih buat teman-teman yang selalu hadir, yang selalu mampir di setiap video aku, yang selalu komen. Aku ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu nonton kayak Umi, Mbak yang di Tangerang, terus yang pokoknya semuanya aku ucapkan terima kasih. Semoga nggak pernah bosan sama video-video aku ya. Dan semoga teman-teman semua di sana selalu semangat, selalu diberi kesehatan, keluarga dan juga teman-teman selalu dilancarkan juga rezekinya dan segala urusannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, kita balik lagi ke video. Ini aku mau masak menu masakan yang kedua, yaitu jengkol. Sebenarnya jengkolnya sedikit, cuma bumbunya banyak. Di sini aku niatnya sih kayak pengen bikin sambal goreng, tapi kayak ada lalapnya gitu. Jadi ya udahlah, ini bumbunya aku banyakin ya. Segini aja belum ditaruhin tomat nih, Mam. Tuh liatin tomatnya itu gede banget. Nanti aku masakin jadi tambah banyak. Ini tadi aku ngeblendnya itu banyak airnya, jadi ditungguin sampai airnya itu surut, minyaknya naik, terus baru dimasukin jengkolnya. Jadinya tuh awet ya. Kalau kayak gini tuh masak yang bener-bener awet, dia bisa berhari-hari tanpa dipanasin lagi gitu loh, Mam. Ini tuh beneran yang nggak ada rasa basi-basinya kalau menurut aku. Yang penting, Mam, tuh masak bumbunya itu sampai si minyaknya ngangkat, jadinya tuh yang awet aja gitu loh, Mam. Ini dia si jengkolnya, bumbunya cuma bawang merah, bawang putih. Kalau Mam suka kemiri ya pakai kemiri. Terus kalau nggak suka juga boleh di skip. Tapi kalau untuk aku jarang banget masak tumis-tumisan gini pakai kemiri ya. Jadi ya ini aja apa sih namanya, lagi mood-moodnya aja gitu. Kalau lagi mau pakai kemiri ya pakai, kalau enggak ya enggak gitu. Menurut aku sih emang beda ya antara pakai kemiri sama enggak. Jadinya tuh emang niatnya aku pengen bikin sambal ya nggak aku pakein kemiri gitu loh, bukan bikin bumbu ya. Jadi ini niatnya tuh bikin sambal. Nah, setelah bumbunya mateng, si jengkolnya aku aku masukin teman-teman kayak gini. Oke sih, masakannya untuk kali ini segini aja. Nanti untuk telurnya atau nuggetnya atau kayak ikannya dadakan aja. Ini kan pedes ya, untuk sayurannya enggak. Nanti kayak untuk Dede Alpa sama Kakak Lesa itu dadakan aja masak telur sama ikannya. Dan sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih udah nemenin aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.